Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, video ini saya buat dan saya unggah khusus untuk memfasilitasi kalian yang ingin meng-apply beasiswa Chinese Government Scholarship akan tetapi mungkin masih sedikit bingung bagaimana cara meng-apply-nya, khususnya pada saat ingin mengisi aplikasi secara online. Baik kawan-kawan semua, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus membuka URL studyinchina.csc.edu.cn. Kemudian kalian pilih tombol login. Baik, jadi setelah kalian login ya kan di URL yang tadi, kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, saat pertama kali masuk, kalian akan melihat seluruh kata dalam laman ini ditulis menggunakan karakter Hanzi. Ya, semuanya bahasa China. Nah, untuk kalian yang masih belum familiar dengan bahasa Cina, jangan khawatir, di sebelah kanan atas ini ya, ada tulisan Zhongwen, ada tulisan English. Jadi silakan kalian klik English ya kan, agar seluruh bahasa berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang belum punya akun Chinese Government Scholarship, silahkan buat akunnya dulu. Di pojok kanan atas nih ada tulisan buat akun, silahkan diklik. Nah, sebelumnya saya beri masukan dulu. Saat kalian hendak buat akun, pastikan kalian sudah memiliki alamat email yang masih fresh, masih kosong, belum terhubung dengan media sosial apapun. Untuk apa? Karena banyak kasus yang saya temui, kawan-kawan saya, mereka ketika create akun gitu ya, menggunakan email yang sudah terhubung dengan media sosial, hingga akhirnya ketika mereka mendapatkan informasi penting dari Chinese Government Scholarship, email penting tersebut tertimbun oleh pemberitahuan dari media sosial dan koneksitas yang lain. Jadi pastikan alamat email kalian baru, fresh dan tidak terhubung dengan media sosial apapun, agar pesan penting yang masuk tidak terkubur. Oke, setelah kalian create akun, punya akun, silahkan diverifikasi menggunakan email yang masih fresh tadi. Kemudian kalian silahkan tulis di sini alamat emailnya apa, passwordnya apa, dan kode verifikasinya apa, ya kan? Kemudian sign and apply. Ketika kalian masuk sign and apply, nanti kalian akan menemukan laman seperti ini. Nah kan, nanti ada pilihan, ada home, application online, kemudian akun details, message center, dan help. Silakan kamu pilih application online. Ketika sudah klik application online yang nomor 2 nih, nah silakan masuk dulu ke sini bagian pertama, input personal details. Nah, silahkan klik nih warna biru yang atas nih ya, edit personal details. Nah, di edit personal details silahkan diisi given name dan surname. Ini sedikit masukan dari saya kawan-kawan ya. Ada given name, ada surname. Given name itu kan nama kita, kemudian surname itu nama keluarga. Kalau kamu punya nama keluarga, silahkan tulis namamu di sini, nama keluargamu di sini. Tapi kalau kamu nggak punya nama keluarga, ya silahkan tulis namamu di seluruh namamu itu di given name, surname-nya dikosongkan aja. Isi komplit, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau sampai ada yang ketinggalan, kamu tidak akan bisa lanjut ke step selanjutnya. Ketika ini sudah selesai kamu isi, ini sudah saya isi percobaan gitu ya. Silahkan klik yang sebelah kanan bawah nih warna biru, verify and save. Jangan sampai lupa. Nah, nanti akan muncul warna hijau di sini. Ini artinya kamu sudah sukses mengisi formulir yang tadi dan kamu akan dihadapkan dengan form yang baru. Nah, di form yang baru ini kamu diminta untuk mengisi education level pendidikanmu yang tertinggi. Jadi nggak usah ditulis semuanya, cukup yang tertinggi aja. Kalau kamu hendak apply untuk S3 di China, maka ijazah tertinggimu itu kan berarti S2 ya. Jadi tulis aja di sini riwayat pendidikan S2-mu. Kalau kamu hendak apply untuk S2, silahkan tulis riwayat pendidikan S1-mu. Kamu hendak apply S1, maka silahkan tulis di sini riwayat pendidikanmu saat SMA dan sederajat. Silahkan diisi.
Dan kemudian paling bawah ada employment history. Kalau kamu punya pengalaman bekerja silahkan diisi, kalau enggak juga enggak apa-apa, dikosongkan saja. Begitu sudah selesai mengisi, langsung saja jangan lupa klik tombol biru verify and save. Ketika sudah klik verify and save, kamu akan masuk ke laman yang baru nih ya, laman yang ketiga, order contact. Nah, oh ya nih ya, kalau pengisianmu sukses sekali lagi nanti akan muncul warna hijau di sini ya, centang di sini. Kemudian diisi, silahkan spouse name. Spouse itu pasangan hidup. Kalau kamu sudah berkeluarga, tulis suami atau istrimu siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa di sini ya. Begitu juga paling bawah ada nama orang tua, ada nama ayah, nama ibu, usia ayah, usia ibu, pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa. Silahkan diisi. Kalau sudah selesai isi semua, sekali lagi silahkan klik verify and save. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa klik nih ya, kanan atas nih ada tulisan finish, kita klik finish. Nah, ketika sudah selesai, nanti kita kembali ke halaman awal ya, tadi yang sudah saya perlihatkan. Lanjut ke langkah berikutnya, tipe aplikasi, ya kan? Silahkan input aplikasi informasi. Di sini ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kita pilih yang tipe A. Untuk tipe A itu untuk full pembayaran, untuk full fasilitas, full scholarship. Pilih yang pilih yang A. Nah, nanti ketika sudah ngisi, klik yang A, muncul halaman seperti ini. Kita akan diminta untuk memasukkan nomor agensi. Nomor agensi Republik Rakyat Kedutaan Republik Rakyat Cina di Indonesia itu adalah 3602. 3602. Kita cek betul nih. Masukkan nomor 3602, di sini langsung muncul Embassy of People Republic China in Indonesia. Di sini kita disuruh masukkan kemampuan bahasa Cina kita apa. Untuk kawan-kawan yang belum pernah ngambil sastra Cina, tulis aja deh jujur nggak punya kemampuan bahasa Cina. Nah, kalau kamu pernah belajar dikit-dikit gitu ya, tulis deh pur misalnya. Kalau sudah ahli banget ya tulis aja excellent gitu. Tapi sekali lagi kalau nggak punya ya, kalau nggak punya kemampuan bahasa Cina, klik aja non. Dulu saya ketiknya non karena saya emang bener-bener nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Kemudian di sini punya sertifikat HSK nggak? HSK itu Hanyu Sweeping Course, artinya ya gampangnya gini deh. Kalau bahasa Inggris itu TOEFL ya, kalau bahasa Cina itu HSK. Nah, punya nggak? Kalau nggak punya, biarkan ini tetap no, tapi kalau punya silahkan klik jadi yes dan kamu isi level berapa gitu ya. Bahasa Cina ada 6 level, jadi silahkan diklik level berapa nih kemampuan bahasa Cinamu gitu. Skornya berapa, tanggal tesnya kapan. Tapi saya jujur aja kemarin saya nulis saya nggak punya kemampuan bahasa Cina dan nggak punya sertifikat Hanyu Sweeping Course sama sekali. Kemudian di sini kemampuan bahasa Inggris, tulis deh misalnya good gitu ya. Punya sertifikatnya nggak? Saya kemarin itu melampirkan sertifikat bahasa Inggris saya. Oh ya. Di sini kan disuruh tulis nih nama tesnya apa TOEFL atau IELTS gitu ya. Dalam mengakses Chinese Government Scholarship tidak diharuskan mau TOEFL, IELTS, apapun boleh, terserah. Bahkan dulu saya tidak melampirkan IELTS, saya tidak melampirkan TOEFL, tapi saya melampirkan yang namanya ASEP. ASEP ini adalah tes untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Jadi mereka punya tes sendiri namanya ASEP. Pada saat S2 dulu saya pakai tes ASEP ini dan ternyata lembar ASEP saya itu masih ada dan kemudian saya lampirkan deh di sini dan ternyata dipakai, berlaku gitu ya. Nah, jadi tidak ada kewajiban harus TOEFL maupun IELTS, silahkan. Kemudian di sini disuruh milih kamu apply sebagai apa? Apakah untuk S1, S2, S3 gitu ya. Nah, saya kemarin ngekliknya untuk ini Doctor Degree untuk S3. Silahkan kamu pilih, misalnya kamu S1 pilih S1, S2 pilih S2. Nah, kemudian di sini masukkan semuanya deh.
eh, kamu hendak kuliah, ini dulu nih yang dipilih nih ya. Kamu hendak kuliah menggunakan bahasa apa? Bahasa Cina atau bahasa Inggris gitu ya. Disuruh milih. Saya dulu milih bahasa Inggris, akan tetapi ternyata saya dapatnya bahasa Cina. Karena saya sampaikan saja. Iya sih, pertama tidak semua kampus di Cina itu punya kelas internasional. Oke, ada beberapa kampusnya bagus, berkualitas. Peringkat masuklah 700 besar dunia, 500 besar dunia itu masuk. Tapi mereka nggak punya program internasional, kelas internasional mereka nggak punya. Hingga akhirnya ketika kita milihnya bahasa Inggris, kita keterima di kampus itu, mau nggak mau kita masuknya dengan menggunakan bahasa Cina. Oke lah, ada ternyata kampus yang menyediakan kelas internasional, kita bisa kuliah di situ pakai bahasa Inggris. Nah, masalahnya adalah meskipun mereka menyediakan kelas bahasa Inggris, tidak semua profesor yang ada di China itu bisa bahasa Inggris. Ujung-ujungnya tetap saja mereka akan menggunakan bahasa China, jadi sama aja bohong. Nah, tapi ini sekedar tips ya. Kalau untuk kampus saya masuk, kampus yang saya kuliah sekarang, saya sekarang kuliah di Nanjing Normal University. Ini tips saja ya. Kalau ingin banget keterima di situ, pilih aja bahasa Cina. Insya Allah kesempatan diterimanya besar. Karena ya nasionalismenya sangat tinggi bagi mereka. Segala hal tentang Cina maupun termasuk bahasa Cina itu segalanya. Kalau kita hendak kuliah dengan bahasa Cina, kita akan punya nilai plus di situ. Kemudian di sini silahkan dipilih disiplin ilmunya apa, seni, ekonomi, ya kan, sejarah, silahkan dipilih. Ini ada banyak nih. Saya pilih ngawur aja ya, misalnya ya. Pilih literatur, oke. Majornya apa nih? Apakah Buddhism? Macam-macam nih. Ada Asia Afrika, Language and Literature, ada Chinese. Oke ya, kita pilih deh. Misalnya nih ya, ini kan coba-coba aja. Nanti silahkan kamu pilih yang rada seriusan. Misalnya ngambil bahasa, misalnya nih comparative literature and intercultural study, kita pilih. Kemudian di sini ada institutnya, kampusnya nih. Nah, ada pilihan pertama ya, ada Hunan Shanghai International Studies of University, ada Zhejiang. Kita pilih misalnya Shanghai, pilihan pertama. Pilihan keduanya apa nih? Kita pilih Zhejiang University. Kemudian yang ketiga kita pilih Hunan Normal University. Oh ya, ini namanya Hunan Normal University ya. Jadi kamu jangan bingung, kok kampus di Cina ada yang pakai nama normal, ada yang nggak pakai nama normal. Kalau kampus yang pakai nama normal itu kalau di Indonesia itu seperti IKIP. Jadi kampus yang memiliki background pendidikan itu mesti pakai normal di belakangnya. Jadi misalnya di kota Nanjing ya, kampus umumnya itu adalah Nanjing University. Nah, tapi kalau memiliki background pendidikan seperti kampus saya ini, maka ada kata normalnya, Nanjing Normal University. Oke, jadi silakan pilih kampus 1, kampus 2, kampus 3-nya, pilihannya mana. Oh ya kawan-kawan semua, kalau kalian memang pingin banget kuliah di kampus pilihan pertama kalian ini ya, pastikan aja kalian memiliki LOA-nya terlebih dahulu. Jadi silahkan kontak kampus tersebut, dapatkan LOA-nya, kemudian nanti dilampirkan pada saat apply beasiswa ini. Kalau nggak punya, mungkin nanti kalian akan dilemparkan ke kampus-kampus yang lain. Kasus saya kan sekarang kuliahnya ini di Nanjing Normal University. Dulu Nanjing Normal University itu tidak ada dalam 3 pilihan ini, itu nggak ada. Pilihan 1, 2, 3 saya sama sekali nggak pilih Nanjing Normal University. Tapi karena saya tidak memiliki LOA gitu ya dari kampus pilihan pertama saya, kampus 2 juga nggak punya, kampus 3 juga nggak punya, hingga akhirnya tapi saya dapat beasiswanya, saya lulus seleksi beasiswanya. Nah, akhirnya oleh pemberi beasiswa saya dikirim ke kampus yang lain yang ada di kota yang lain, yaitu di kota Nanjing. Tapi alhamdulillah kota Nanjing tempatnya sangat nyaman juga untuk belajar. Dan Nanjing Normal University juga masuk dalam salah satu kampus top yang ada di negeri Tiongkok. Nah, kemudian di sini kamu isi pernah belajar atau kerja di Cina nggak sebelumnya? Kemudian pernah dapat Chinese Government Scholarship nggak sebelumnya? Kemudian punya admission letter atau enggak ya, admission notice dari kampusnya punya atau enggak? Kalau punya tulis punya, kalau enggak tulis aja nggak punya. Selesai ngisi, klik verify.
and save. Nah, ketika sudah ini ya kan verify and save, nanti kamu muncul ya kan halaman seperti ini. Ini adalah ini adalah hal-hal yang harus kalian unggah secara online. Jadi softwarenya kalian unggah. Yang pertama foto, kemudian sertifikat higher education, berarti ini sertifikat ijazah tertinggi, kemudian transkrip nilai tertinggi yang sudah disahkan oleh notaris gitu ya. Study plan, referensi 1, referensi 2. Jadi referensi 1, referensi 2 maksudnya referensi dari 2 orang profesor. Yang pertama profesor siapa, yang kedua profesor siapa gitu. Kemudian paspor homepage, halaman depan paspor, surat keterangan sehat bagi orang asing, ya kan, artikel yang pernah dipublish. Kalau nggak punya artikel yang pernah dipublish gimana? Masalah nggak? Kita lihat dulu nih, ini wajib atau nggak nih? Mandatory or not? Ternyata no mandatory, berarti nggak diupload juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau ngupload, itu bagus. Jadi ada nilai plus. Jadi kesimpulannya, nomor 1 sampai nomor 8 ini wajib. Ya, nomor 1 sampai nomor 8 ini wajib. Tapi nomor 10 sampai nomor 14 nomor 9 sampai nomor 14 ya, ini nggak wajib, sifatnya sunnah. Tapi kalau kamu punya, silahkan di submit aja. Itu insya Allah jadi nilai plus. Begitu sudah kamu unggah semua, ya kan, silahkan kamu submit. Klik di sini ya, submit. Oh, keluar merah ya, tadi biasanya hijau ya, ini merah karena saya belum submit apa-apa. Nah, intinya nanti ketika ini sudah kamu isi, insya Allah akan saya buat video yang lain yang khusus tips and trick gitu ya, agar yang kamu unggah ini memiliki nilai jual pada pemberi beasiswa pada Chinese Government Scholarship. Nanti insya Allah saya bikinkan video yang lainnya. Oke, hitunglah kita sudah ngisi semua ini ya, semuanya sudah kita upload. Oke ya, jadi nanti ketika kalian ini sudah selesai diisi semua, diisi semua, kemudian klik tombol submit, nanti kalian akan masuk ke halaman ini lagi nih, halaman depan ini lagi. Nah, ini kan warnanya masih abu-abu ya, karena kan belum saya unggah nih, saya unggah. Nanti ketika ini semuanya yang wajib-wajib ini, yang nomor 1 sampai nomor 8 ini sudah diunggah, yang poin C, download application form, ini nanti warnanya berubah jadi biru juga, jadi bisa diklik. Nah, ini nanti kamu klik dan kamu download. Nanti isinya adalah formulir aplikasi. Nah, silahkan nanti formulir aplikasi ini ya kan, formulir aplikasi ini bersama dengan seluruh bukti-bukti ini ya kan, seluruh supporting dokumen ini kamu kirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuningan. Nah, insya Allah nanti di video yang lain ya saya buatkan teknis pengirimannya bagaimana. Semuanya, jadi itu tadi ya gimana teknis cara mengisi formulir aplikasi Chinese Government Scholarship secara online. Semoga saja bermanfaat. Kalau seandainya kalian masih ada pertanyaan, silahkan ketik saja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab semaksimal mungkin. Atau kalau enggak, nanti ada kawan-kawan saya sesama penerima Chinese Government Scholarship pun akan ikut membantu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.